Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita pada hari ini karena kita kembali bisa mengadakan perjamuan kudus. Kita kembali bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Judul dari khotbah saya pada hari ini adalah Stop berorientasi kepada kemampuan diri sendiri. Saudara-saudara, kehidupan orang percaya haruslah kehidupan yang berorientasi kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka masih tetap berorientasi pada kemampuan diri mereka sendiri. Masih berorientasi kepada kekuatan mereka sendiri, bukan berorientasi kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang harus menjadi pusat dari kehidupan kita, saudara. Kalau kita membaca dalam kitab Roma, dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saat ini kita akan sama-sama mempelajari kehidupan daripada Yosua, bagaimana dia bisa berhasil menjadi seorang pemimpin dari bangsa Israel, dan dia boleh membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, dan merebut tanah Kanaan serta menduduki tanah Kanaan. Itu terjadi karena dia memilih tidak berorientasi kepada kemampuan diri sendiri, tetapi dia memilih untuk berorientasi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita saat ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan 8. Sekali lagi, kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 bunyinya demikian. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat perikop ini berbicara tentang peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan sekali lagi. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi kalau kita membaca dalam ayat firman Tuhan ini, pada suatu kesempatan Musa berdiri di hadapan seluruh bangsa Israel
untuk menyampaikan sesuatu yang penting yang harus didengar oleh semua bangsa Israel. Karena Musa sadar pada waktu itu usianya sudah sangat lanjut. Dia sudah berumur 120 tahun dikatakan oleh firman Allah. Dan tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Dan Musa juga tahu bahwa dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dan bukan dia yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, saudara. Karena Tuhan sudah mengatakan hal itu kepadanya. Oleh sebab itu, bangsa Israel harus bersiap-siap untuk menghadapi sebuah perubahan yang penting di dalam bangsa itu, saudara. Yaitu mengenai pergantian kepemimpinan. Ada seorang yang akan menggantikan posisi dari Musa untuk memimpin mereka dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa juga memberitahukan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau nantinya dia tidak ada bersama-sama dengan mereka lagi. Dan juga Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap mengarahkan pandangannya, untuk tetap fokus kepada Tuhan yang menjadi pemimpin utama mereka, bukan kepada manusia. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga dari Ulangan pasal 31, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, Musa mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyeberang di depan mereka, dan Tuhan sendiri akan membawa bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan, saudara. Nah, pada waktu Musa berbicara, saat itu posisi mereka sedang berada di seberang sungai Yordan, dan mereka akan menyeberang sungai Yordan. Sesudah mereka tiba di seberang sungai Yordan, itulah negeri Kanaan. Dan mereka harus terus berjalan untuk merebut negeri Kanaan itu seperti yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau Musa berkata bahwa Tuhan berjalan di depan mereka, itu artinya Tuhanlah yang akan menyingkirkan segala rintangan, segala halangan, segala tantangan yang mungkin terjadi dan ada di hadapan mereka. Dan dia sendiri akan mengalahkan semua bangsa-bangsa yang ada di negeri Kanaan, saudara. Sehingga bangsa Israel dapat merebut negeri itu dan menduduki negeri itu. Jadi sebenarnya yang membuat bangsa Israel bisa merebut Kanaan dan mereka bisa masuk ke negeri Kanaan itu karena pekerjaan Tuhan. Ya, bukan karena kehebatan mereka. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berperang bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan berjanji dan ada begitu banyak janji-janji Allah yang diperuntukkan bagi kita orang yang percaya. Tetapi kita harus sadar juga ada musuh yang tidak mau supaya janji-janji Allah itu tergenapi di dalam hidup kita. Dan untuk bisa meraih semua janji Allah itu, kita harus mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita untuk mengalahkan, untuk menghalau setiap tantangan yang bisa saja terjadi di hadapan kita, sehingga semua janji Allah itu bisa menjadi kenyataan dan bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus percaya kepada Dia bahwa Allah yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia dan Dia berkuasa untuk menepati semua yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel, janji yang sama juga Dia berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan pada waktu ada tantangan terjadi dalam hidup kita. Dan juga Dia juga berjanji memberikan masa depan dalam hidup kita, dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah menjanjikan masa depan yang suram atau masa depan yang buruk. Dia tidak merancangkan sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita, tapi janjinya Dia akan memberikan masa depan yang gilang gemilang dan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan terlebih daripada itu, Dia berjanji untuk menyertai kehidupan kita sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Nah, kita kembali kepada Yosua pasal 31
ayat yang ketiga B. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, di sini Musa menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan posisi dia, seperti yang Tuhan firmankan. Yosua menerima tongkat estafet kepemimpinan daripada Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kalau saudara membaca kalimat Yosua akan menyeberang di depanmu, itu mempunyai pengertian bahwa Tuhan akan memakai Yosua sebagai alatnya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan merebut tanah Kanaan itu. Tentunya kita ingin mengetahui siapakah Yosua. Kenapa Tuhan memilih dia untuk menggantikan posisi Musa? Saudara-saudara, Yosua ini berasal dari keturunan Efraim atau dari suku Efraim. Dia anak dari Nun, dan kehidupannya dari masa mudanya banyak dilewatkan di padang gurun. Pada waktu dia bersama-sama dengan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan Yosua ini adalah seorang abdi daripada Musa. Dia adalah seorang pelayan dari Musa yang sangat setia. Apapun yang Musa perintahkan kepada dia, yang disuruhkan kepada dia, pasti Yosua ini akan melakukan itu dengan setia. Dia tidak akan bersungut-sungut, apalagi komplain, saudara. Tapi dia akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Musa kepada dia. Dia akan lakukan itu dengan setia. Dan tentunya Yosua pernah mengalami juga masa-masa yang sulit pada waktu dia bersama-sama dengan Musa. Karena kita tahu Musa ini sebagai pemimpin bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikatakan oleh Alkitab, bangsa yang suka memberontak terhadap Tuhan. Bangsa Israel dikatakan oleh Alkitab adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan bukan hal yang mudah bagi Musa untuk memimpin bangsa ini, saudara. Dia pernah menghadapi hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya. Tetapi pada waktu Musa menghadapi hal-hal yang sulit, Yosua ada bersama dengan dia. Dia tetap setia untuk mendampingi Musa, saudara. Dan Yosua tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat dialah yang akan dipilih dan dipercaya oleh Tuhan untuk menerima tongkat estafet dari Musa, untuk menggantikan posisi Musa memimpin bangsa Israel. Tadi saya sudah katakan adalah tidak mudah untuk memperoleh kepercayaan, apalagi untuk memimpin sebuah bangsa seperti bangsa Israel, saudara. Apa yang membuat Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel? Itu karena kesetiaannya. Kesetiaannya kepada Musa. Sebagai pelayan atau abdi Musa, dia sangat setia kepada Musa. Dan juga kesetiaannya kepada Tuhan. Karena Yosua bisa setia kepada Musa yang kelihatan, pasti dia juga bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi kalau seseorang sudah tidak setia kepada yang kelihatan, bagaimana dia bisa setia kepada yang tidak kelihatan, saudara? Nah, kalau kita membaca di dalam Amsal 19 ayat 22a, coba kita lihat ayat ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara-saudara, Tuhan sangat menyukai orang-orang yang setia. Kesetiaan sangat menarik perhatian daripada Tuhan. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam kesetiaan. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa arti dari setia. Setia itu yang pertama mempunyai arti berpegang teguh kepada janji. Jadi kalau seorang yang setia, ada seorang itu pasti akan memegang janjinya dan dia akan menepati apa yang dijanjikan olehnya. Yang kedua, setia juga itu mempunyai arti berpendirian yang teguh. Jadi orang yang setia, sekali dia memutuskan sesuatu, pasti dia akan lakukan itu dengan penuh komitmen. Nah, ini adalah orang yang setia, saudara. Pada waktu dia memutuskan untuk mengikut Tuhan, pasti dia tidak akan pernah mundur lagi.
Dia akan mengikut Tuhan sampai akhir. Ini adalah orang yang setia, saudara. Dan yang ketiga, setia berarti taat. Ya, ketaatan itu seperti hamba, saudara. Seorang hamba pasti akan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sama seperti yang sudah kita lihat, contohnya adalah Yosua. Ya, dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa kepadanya tanpa bersungut-sungut, tanpa komplain, saudara. Dan orang yang setia pasti akan taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Orang yang setia pasti akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan orang-orang yang setialah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengenapi tujuan dan rencananya di dalam hidupnya. Saudara, firman Allah berkata, kalau kita baca dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, mari kita lihat. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini, dikatakan barang siapa setia pada perkara kecil, maka ia juga akan setia kepada perkara-perkara yang besar yang dipercayakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, semua perkara yang besar selalu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Sekali lagi, hal-hal yang besar selalu dimulai dengan hal-hal yang kecil, saudara. Misalnya, contohnya, kalau Anda ingin berjalan sejauh 2 km, Anda perlu mengambil satu langkah terlebih dahulu. Dan sesudah itu Anda akan mengambil langkah selanjutnya, sampai Anda tiba pada jarak 2 km, saudara. Tidak mungkin saudara akan tiba-tiba sampai di jarak 2 km itu. Ada langkah awal yang perlu engkau lakukan di dalam hidupmu. Dan engkau terus meneruskan langkahmu sampai ke kilometer yang kedua, saudara. Ini berbicara tentang kita harus setia dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Dari hal-hal yang kecil sampai kita bisa melihat perkara yang besar. Saudara, saya juga akan memberikan satu contoh yang lain. Mungkin di antara saudara ada yang tahu Jeff Bezos. Ada yang tahu? Ada yang kenal? Mungkin kalau kenal tidak kali ya. Kalau tahu iya. Ya. Jeff Bezos ini, dia adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Sekarang kalau saya lihat di internet, di Google, dia adalah orang nomor 2 terkaya di dunia, saudara. Dan Jeff Bezos ini adalah pendiri dari Amazon, perusahaan Amazon. Ini adalah perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Perusahaan yang menjual produk-produk online yang terbesar di dunia, saudara. Dan Jeff Bezos ini, pada waktu dia memulai bisnis, dia memulai usahanya dengan sangat sederhana di tahun 1995. Dia memulai usahanya di garasi, di rumahnya, saudara. Di rumah kontrakannya. Dia masih kontrak pada waktu itu, saudara. Dia memulai usahanya di sana. Tetapi dia tetap setia. Ya, dia mulai usahanya dengan menjual buku-buku secara online. Dan pada waktu dia setia, hanya usahanya itu bisa berkembang. Dan akhirnya Amazon ini adalah menjadi sebuah perusahaan terbesar dalam penjualan produk-produk secara online, saudara. Ya, ini luar biasa. Dan itu semua dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan di garasi di rumahnya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa hal-hal yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Makanya firman Allah berkata, kita setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan dalam kehidupan kita perkara yang besar. Dan Tuhan sendiri sudah memberikan contoh tentang kesetiaan itu. Bagaimana dia dengan setia melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan setia dia melakukan misi yang diberikan Allah Bapa kepada dia untuk datang ke dunia ini, menyelamatkan umat manusia. Walaupun pada waktu dia ada di dunia ini, dia banyak ditolak, saudara, oleh para tua-tua Israel, orang Farisi, para ahli Taurat. Dia ditolak, saudara. Ya, dia banyak mengalami ejekan,
pada waktu dia ada di dunia ini. Tetapi dia tetap setia. Bahkan dia setia sampai di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dia mati di sana untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Nah, ini Tuhan Yesus memberikan contoh tentang kesetiaan, saudara. Oleh karena itu memang kesetiaan ini sangat menarik perhatian Tuhan. Orang-orang yang memilih untuk hidup setia, ini sangat menyukakan hati Tuhan. Nah, kalau kita lihat Yosua, karena kesetiaannya, maka Tuhan memilih dia untuk menggantikan posisi daripada Musa. Dan tentunya ketika Tuhan memilih dia untuk menggantikan Musa, saya percaya pada waktu itu Yosua kaget, saudara. Kok saya yang dipilih? Ya, dia terkejut, saudara. Ya, mungkin di dalam hatinya dia berkata, apakah saya mungkin bisa memimpin bangsa Israel? Bangsa yang tegar tengkuk ini. Apakah dia mampu untuk bisa merebut tanah Kanaan? Apakah dia mempunyai kapasitas yang sebanding dengan Nabi Musa, saudara? Bagaimana reaksi dari bangsa Israel kalau seandainya dia tidak seperti Nabi Musa yang memang sangat karismatik pada waktu itu, saudara? Ya, jadi kalau orang Israel membandingkan dia dengan Musa, itu semua dia berpikir, iya, karena pasti orang Israel akan membandingkan dia dengan Musa, saudara. Waktu dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel, saudara-saudara, mungkin hal ini bisa juga terjadi dengan kehidupan kita. Pada waktu di hadapan Tuhan, kita melakukan segala sesuatu, baik itu pekerjaan Tuhan atau pelayanan, atau mungkin di dalam dunia sekuler kita berbisnis, berusaha. Ada juga yang masih sekolah. Apa saja yang kita lakukan, mungkin kadang-kadang kita merasa kita tidak mampu. Ya, karena kita selalu melihat kepada kemampuan kita sendiri. Kita selalu bersandar kepada diri kita sendiri. Kita selalu mengandalkan diri kita sendiri. Padahal kemampuan diri kita ini terbatas, saudara. Ya, stop berorientasi kepada kemampuan diri sendiri. Berhenti untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi mari kita mau izinkan Tuhan untuk bekerja melalui hidup kita, saudara. Sehingga kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui hidup kita. Ya, baik itu pada waktu kita melayani Tuhan, baik itu pada waktu kita bekerja di dunia sekuler, sekolah, berkarir, atau berbisnis. Mari kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, kita percaya bersama dengan Tuhan kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita mampu dan kita bisa, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Dan itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Firman Allah dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan adalah orang yang diberkati. Jadi sebaliknya orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka akan hidup di dalam kutuk, saudara. Dan tentunya sebagai orang percaya, kita tidak memilih untuk hidup dalam kutuk, tapi kita memilih untuk hidup di dalam berkat-berkat Allah. Amin, saudara. Dan untuk menerima berkat Allah dikatakan oleh firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan kita berorientasi dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena kemampuan diri kita sendiri ini terbatas. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, janji firman Tuhan, maka kita akan dibuat berhasil. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, saudara, tetapi karena Tuhan ada bersama dengan kita, dan Dia sendirilah yang akan membuat kita berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Nah, kita kembali kepada Yosua. Apa yang dipikirkan oleh Yosua, Musa tahu tentang hal itu, saudara. Itu sebabnya Musa memberikan nasihat untuk menguatkan Yosua. Kita bisa baca itu di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7.
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Di sini Musa memberikan nasihat kepada Yosua bahwa dia harus menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya, saudara. Karena memang dialah yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tadi saya sudah katakan, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian bukan merupakan satu hal yang sangat mudah, saudara. Di samping bangsa Israel yang suka memberontak dan tegak tengkuk, juga di tanah Kanaan itu ada begitu banyak musuh-musuh yang harus mereka kalahkan di sana. Dan Yosua ini pernah menjadi salah satu dari 12 pengintai, saudara. Dia perjalanan menjadi salah satu dari 12 mata-mata yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, saudara. Jadi Yosua tahu persis bagaimana situasi dan keadaan yang ada di tanah Kanaan. Dia tahu bahwa tanah Kanaan itu kota-kotanya adalah kota-kota yang berkubu, yang mempunyai benteng yang sangat kuat, saudara. Dan di tanah Kanaan itu ada tinggal orang-orang, semuanya adalah orang-orang yang kuat, pahlawan, yang gagah perkasa, orang-orang yang terlatih berperang, saudara. Dan juga di sana ada orang enak yang dikatakan adalah keturunan raksasa. Jadi Yosua sangat mengerti tentang situasi yang ada di sana, saudara. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, oleh karena itu, Musa mengencourage dia, memberikan support kepada dia, memberikan semangat kepada Yosua, bahwa dia tidak sendirian, ada Tuhan yang menyertai dia. Kalau kita membaca dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, untuk dapat membawa bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan, ada 4 hal yang dinasihatkan oleh Musa kepada Yosua, saudara. Dan keempat nasihat dari Musa ini tidak berorientasi kepada kemampuan diri sendiri. Tetapi keempat nasihat ini berorientasi kepada Tuhan. Semua nasihat dari Musa ini berorientasi kepada Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Di mana Yosua harus benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita akan lihat nasihat yang pertama, dikatakan oleh Musa, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Ini nasihat yang pertama. Ya, sangat penting bagi Yosua untuk mempercayai bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ada Tuhan yang berjalan di depan dia. Nah, kalau Tuhan yang berjalan di depan dia, maka Tuhanlah yang akan berperang dan memerangi musuh-musuhnya. Tuhanlah yang akan membuka jalan-jalan yang tertutup yang ada di hadapannya. Tuhanlah yang akan memimpin setiap langkahnya sehingga dia tidak tersesat, saudara. Dan pada waktu dia harus mengambil keputusan di dalam hidupnya, Tuhanlah yang akan memberikan hikmat kepada dia. Bagaimana dia harus menghadapi semua musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan, saudara. Itu yang pertama, ya. Dan kalau kita lihat nasihat yang kedua dari Musa, dikatakan Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Jadi di sini Musa mengatakan kepada Yosua bahwa Yosua harus benar-benar percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan dia. Ada Tuhan yang menyertai dia. Apapun situasi dan keadaan yang akan dia hadapi nantinya, dia harus benar-benar percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Karena kita harus tahu, ya, bahwa pada waktu Tuhan memberikan perintah di dalam kehidupan kita, Tuhan sendirilah yang akan menyertai kita. Sehingga apa yang diperintahkan di dalam hidup kita, itu bisa terjadi, saudara. Karena dengan kemampuan kita tidak akan bisa melakukan itu. Dengan kemampuan kita tidak akan bisa melakukan firman Allah, saudara.
Karena manusia itu terbatas. Makanya kita memerlukan Tuhan untuk menjadi penolong kita, yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita, sehingga setiap perintahnya itu bisa terlaksana di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab ini, ada begitu banyak perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Dan kita tidak akan bisa melakukan itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Adam dan Hawa saja di Taman Eden, hanya satu perintah Tuhan, dia tidak bisa lakukan. Disuruh jangan makan buah yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan jahat, mereka tetap memakan buah itu. Dan akhirnya mereka gagal untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi untuk melakukan perintah Tuhan itu, kita perlu tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Baru kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Baru perintah Tuhan itu bisa terjadi dan bisa terlaksana di dalam hidup kita. Pada waktu murid-murid disuruh untuk pergi memberitakan Injil, saudara bisa baca itu dalam Matius pasal 28 yang berbicara tentang amanat agung daripada Tuhan Yesus. Saudara, kelihatannya ini adalah suatu misi yang mustahil, atau sebuah visi yang diberikan Tuhan yang mustahil, saudara. Bagaimana orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang kebanyakan adalah para nelayan, bukan orang-orang yang terkenal, bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu, mereka bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia, saudara. Siapa mereka? Tetapi yang menarik, pada waktu saudara membaca Matius 28 ini, dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi penyertaan Allah yang membuat para murid ini bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Mereka bisa mengenapi visi yang Tuhan taruhkan di dalam hidup mereka. Karena visi ini adalah visi yang besar, saudara. Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang besar pasti akan memberikan visi yang besar buat orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Jadi pernyataan Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan kita, karena dengan pernyataan Tuhan yang akan membuat apa yang mustahil bagi hidup kita menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi hidup kita menjadi mungkin. Haleluya. Yang ketiga, kita akan lihat nasihat dari Musa. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi di sini juga Yosua harus percaya bahwa ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Mungkin rakyat suatu waktu bisa meninggalkan dia. Mungkin pasukannya bisa meninggalkan dia. Tetapi dia harus percaya, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan, pencipta langit dan bumi, tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendiri. Amin, saudara. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Janji Tuhan kepada kita adalah dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu Anda ada di rumah, Anda tidak pernah sendirian, saudara. Walaupun mungkin Anda sendirian di rumah, ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Pada waktu engkau ada di mobil, sedang bepergian, percaya ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Pada waktu engkau di tempat pekerjaan, ada Tuhan juga yang bersama dengan engkau di sana. Pada waktu engkau pergi ke mall, ada Tuhan juga yang bersama dengan engkau di sana. Jadi engkau tidak pernah sendiri. Saudara, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita, percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, yang terakhir, nasihat daripada Musa kepada Yosua. Dikatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Musa mengatakan supaya Yosua jangan takut dan jangan patah hati. Patah hati ini mempunyai pengertian jangan hilang keberanian, atau jangan tidak bersemangat, harus antusias. Ya, firman Allah dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, ini adalah ayat yang terakhir, coba kita lihat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara, dengan jelas firman Allah berkata, jika engkau tawar hati ini adalah takut. Ya, pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi pada waktu kita membiarkan ketakutan masuk di dalam hidup kita,
maka dengan jelas firman Allah berkata, kekuatan kita akan menjadi kecil. Artinya, kita akan menjadi lemah. Nah, di sini Yosua harus memutuskan di dalam hidupnya, pada waktu dia berjalan masuk ke tanah perjanjian, harus tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Dia tidak bisa berjalan tanpa semangat, saudara. Ya, dia harus berjalan dan harus percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup dia. Karena iblis akan berusaha melemparkan ketakutan demi ketakutan di dalam kehidupan Yosua. Pada waktu dia menghadapi orang-orang yang tinggal di negeri Kanaan, bisa saja dia takut, saudara. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada dia, jangan takut. Ya, perkataan Tuhan ini dikatakan melalui Musa, hambanya. Ya, ini adalah nasihat dari Musa kepada Yosua. Jangan takut dan jangan patah hati. Karena Tuhan memang tidak pernah memberikan roh ketakutan di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu saudara bisa baca di dalam kitab 2 Timotius, pasal yang pertama. Jadi kita lihat ini adalah 4 nasihat yang dikatakan kepada Yosua. Dan semua nasihat dari Musa ini berorientasinya kepada Tuhan. Bukan berorientasi kepada kemampuan manusia. Karena selalu dikatakan Tuhanlah, Tuhanlah, Tuhanlah. Ya, jadi semua nasihat ini adalah nasihat yang berorientasi kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, stop untuk berorientasi kepada kemampuan diri kita sendiri. Karena pada waktu kita berorientasi kepada kemampuan diri kita sendiri, kita akan mengalami kegagalan. Tetapi pada waktu engkau mengizinkan Tuhan untuk bekerja dan mengendalikan hidupmu, maka aku akan melihat bagaimana dia bekerja melalui hidupmu, sehingga apapun yang kau lakukan dibuat berhasil dan beruntung, saudara. Saya rasa ini yang saya perlu sampaikan pada hari ini. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari kita mau berjalan dengan keempat hal ini, sebagaimana Tuhan ada bersama dengan Yosua. Dia juga berjanji untuk menyertai kehidupan kita. Mari kita tidak lagi berorientasi kepada kekuatan kita, kepada kemampuan kita, tetapi mari mulai hari ini kita berorientasi kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ada 4 hal yang kita sudah pelajari pada hari ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita dan halau semua rintangan dan tantangan yang ada di hadapan kita. Dan dia sendiri akan menyertai kita. Jadi kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, janganlah kita takut dan janganlah kita patah hati. Kalau keempat hal ini terjadi di dalam hidup kita, saya percaya kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan bisa mengenapi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Dan kita akan bisa berjalan dan menikmati semua janji-janji Allah. Dan semua berkat Allah itu akan terjadi di dalam hidup kita. Amin.